Gue sih suka dan enjoy banget, tapi ada tapinya. Welcome to Gaining Review, gue mau bahas film Snow White. I'm sure hampir semua udah tahu kisahnya Putri Salju atau Snow White. Di versi live action yang ini, bedanya cuma babak ketiganya aja dari animasinya yang dulu. Sama ada beberapa lagu-lagu baru, serta hubungan Snow White dengan lelaki yang dia cintai, diganti dari Prince Charming menjadi seorang bandit. Dan kisah cintanya sedikit lebih diperdalam. Lagu-lagu lamanya sukses banget didaur ulang, terutama lagu-lagu dari para kurcaci. Sukses bikin mata gue berkaca-kaca dengan sensasi nostalgia masa kecil. Apalagi yang Whistle While You Work secara spontan, gue ikut siu-siu sepanjang lagu. Terus Rachel Zegler di sini juga bagus banget mainnya. Suaranya juga wow, bagus banget. Dia memang cocok sih jadi Snow White. Gak salah Disney memilih dia jadi Snow White. Terus gue juga suka banget visualisasi production design dan kostumnya. Bener-bener magical banget. Apalagi adegan Snow White di Forbidden Forest. Ngingetin gue sama Alice in Wonderland dan very well. Nah, kalau bagian-bagian yang gue kurang serak itu dari Gal Gadot yang memerankan The Evil Queen ya. Jujur Li, kalau soal kecantikan, dia memang cantiknya luar biasa. Dan kalau orang bilang acting dia jelek, gue masih selalu bilang, masa sih? Kayaknya aman-aman aja. Tapi kali ini gue nggak bisa menyangkal lagi. Emang actingnya jelek banget. Suaranya juga jelek. Pokoknya acting dia tuh bener-bener cuma di kulitnya aja. Gak ada kedalaman, cuma di permukaan. Beda banget sama Charlize Theron di Snow White and the Huntsman ya. Beneran kerasa banget jahat dan gestur-gestur kalau dia itu Queen wannabe. Kalau Gal Gadot ini gagal di segala sisi kecuali emang udah cantik aja. Lalu dari CGI para kurcaci, gimana ya? Gue tuh mixed feeling banget. Di lain sisi gue ngerasa nostalgia, tapi di lain sisi gue ngerasa CGI-nya para kurcaci ini bikin karakter-karakter mereka kehilangan nyawa. Gue bisa gampang hafal nama-nama ketujuh kurcaci di versi kartun, tapi di versi ini hanya beberapa yang gue bisa langsung notice. Oh itu yang itu, oh itu yang itu, oh itu namanya itu. Beberapa kayak Bashful, Sneezy, dan Sleepy gue kayak ngerasa cuma tempelan aja. Terus di babak ketiganya yang diubah, gak tau kenapa ya, gue lebih suka versi animasinya yang si neneknya itu diserang para dwarf dan para fauna di hutan sampai jatuh dari tebing. She deserves that kind of treatment. Yang versi ini tuh kayak bodoh aja. Basically they killed her with kindness. Kejahatan dikalahkan dengan kebaikan secara literal. Kayak apa sih, bodoh aja. Terus masih bisanya itu Queen masuk lagi ke kastil dan nanya ke kaca siapa paling cantik dan ngamuk. Pecahin kaca dan dia hanyut masuk ke dalam kaca. Well, that was interesting. Kalau memang mau lebih lengkap, seharusnya sekalian aja di-explore magical powernya si Queen ini. Tiba-tiba aja udah datang tanpa diundang di montase awal film. Dan sampai akhir pun kita juga nggak diceritain itu cermin dari mana, kenapa Queen punya magical powers, dan manusia-manusia lainnya tidak. Ya sayang aja. Missed opportunity kalau memang mereka pengen masuk ke ranah yang lebih detail dari film animasi yang durasinya memang pendek banget ya. Dan banyak nggak dieksplor dulu. Tapi overall gue masih enjoy banget film ini sebagai hiburan. Rasa nostalgianya juga beberapa kali sukses.